Hai semua, saya Vanessa Setiawan. Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua video perbincangan saya dengan teman saya Jocelyn Dia Surya Saputra, di mana dia adalah salah satu founder dari Rumah Miranda. Dan Jocelyn ini adalah sosok yang hebat, yang mana dia ini masih kuliah tapi dia punya bisnis F&B yang namanya Rumah Miranda. Mari kita simak videonya. Di sini juga Jocelyn membagikan tips and trick untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, dan tentunya Jocelyn juga bisa bertahan di masa pandemi ini. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Halo. Halo. Hai Jocelyn, bagaimana kabarmu? Baik banget. Baik banget ya. Aku dengar-dengar kamu kan punya bisnis ya sekarang, namanya Rumah Miranda. Boleh dong ceritain sedikit sama aku, dan aku akan bagiin ini ke teman-teman aku yang mau menonton, yang mau nonton nanti YouTube-nya. Boleh ya? Boleh. Oke, yang pertama aku mau kamu perkenalan diri, dan juga kamu juga perkenalin sekalian brand kamu, dan kamu bisa jelasin bisnis profile dari brand kamu. Oke, silakan. Jadi, aku Jocelyn Dia Surya Saputra. Aku salah satu founder dari Rumah Miranda. Rumah Miranda itu adalah bisnis yang bergerak di bidang food and beverage, terutama pada makanan-makanan yang emang home cooking. Nah, kita punya banyak banget varian makanan dari mulai appetizer sampai dessert. Dan mostly itu makanan yang kita kurasiin sendiri. Ada yang dari Indo, Jepang, Cina, Western. Jadi makanan-makanan itu emang kita udah seleksi sesuai yang kalau misalnya kita rasa itu enak baru kita jual. Nah, di sini kita juga bukan produksi pure sendiri sih. Kita juga ada beberapa yang emang bantu dari bisnis-bisnis lain yang namanya belum bisa keangkat gitu. Kita rebranding, kita pakaiin nama Rumah Miranda. Tapi sebelumnya juga kita taste dulu kan. Jadi Rumah Miranda itu terkenal dengan makanan yang emang enak-enak. Oke. Jadi sekilas itu tentang bisnis profilnya. Dan aku mau tanya, kenapa sih kamu memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Sebenarnya dulu pertama iseng-iseng jualan itu pertama bisnisnya bukan Rumah Miranda. Pertama itu aku pernah jualan baju, terus juga pernah jadi personal shopper, terus baru Rumah Miranda ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba kepingin jadi entrepreneur itu karena merasa kalau misalnya why not gitu loh. Kita punya pengalaman, kita punya pendidikan, kita punya wadah, kita punya resource yang bisa support kita untuk berkembang. Jadi kenapa kok kita harus bekerja untuk orang lain kalau misalnya kita bisa menggali kreativitas kita sendiri. Terus juga kayak aku orangnya merasa gampang bosen. Jadi aku merasa kalau misalnya aku masuk di kantoran, aku takut kalau misalnya beberapa bulan doang, nanti bisa stres sendiri. Lihat kanan kiri, lihatnya meja, komputer, cuman kayak gitu doang. Terus juga aku merasa kreativitasku kalau misalnya aku ikut orang itu terbatasi. Jadi aku harus ikut arahan dari bos. Sedangkan kalau misalnya aku jadi entrepreneur, ini kan kerjaanku sendiri. Gimana aku bisa mengkreasikan pekerjaanku tuh sesuai dengan keinginanku. Kayak gitu. Aku mau tanya sih, kan pasti dalam membangun sebuah usaha atau bisnis, kamu pasti pernah mengalami jatuh bangunnya, ya kan? Aku mau tanya, bagaimana kamu tuh bisa survive, bisa akhirnya tuh bisa bangkit lagi, apalagi kan ini di masa COVID nih.
apa sih rahasiamu untuk kamu tuh bisa survive, bisa menghadapi masa pandemi ini? Mungkin dengan kayak gini bisa membantu teman-teman di sini yang menonton bisa tetap semangat untuk menjalani bisnisnya seperti itu. Buat semuanya, bisnis Rumah Miranda itu awalnya cuman jualan makanan berat kayak mentai kayak gitu. Nah, tapi semenjak pandemi ini aku sama partnerku tuh punya banyak waktu luang kan, karena kita jadi kuliahnya di rumah, nggak bisa kemana-mana PSBB waktu itu awal-awal. Nah, jadi bosen, terus kita mau nggak mau jadi belajarnya itu dari mana sih? Sebenarnya dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya generasi milenial dibilang apa sih kok cuman rebahan, HP-an mulu, tapi benernya enggak loh. Di sana kita bisa belajar banyak. Nah, dari situ kita dapat inspirasi, terus kita belajar, kita trial and error. Pokoknya apalagi di masa pandemi ini, jangan sia-siain waktu cuman buat melakukan hal-hal yang udah kita biasanya lakuin gitu. Kita pasti akan bosen suatu saat. Yang aku mau tekanin, kalau misalnya ada waktu luang, berusaha seproduktif mungkin. Jadi cari new things to do, gali, kepinginnya berkembang kan pasti. Kalau misalnya orang mau berkembang, nggak mungkin kalau misalnya tiduran aja. Jadi kita harus belajar, keep trying, keep learning, kayak gitu. Nah, Rumah Miranda sendiri bisa survive itu gara-gara kita nggak mau berdiam diri. Kita ngeluarin produk-produk baru, terus juga ada kesempatan banyak banget orang-orang baik waktu COVID, kayak selebgram itu banyak yang free endorsement. Jadi kita coba kita kayak proposal gitu, kan nggak semua selebgram pasti mau terima. Jadi kita kayak DM-in, terus kita tanya mau nggak, boleh nggak kalau kita kirimin kayak gini. Awalnya ya biasanya orang-orang mau, terus dicoba dulu, kalau emang enak baru di-post sama mereka. Puji Tuhannya yang kita kirimin itu suka semua, jadi brand awareness-nya terhadap produk kita itu, brand kita itu meningkat. Kita kasih tips and trick buat pelaku-pelaku F&B atau entrepreneur yang mau menjadi entrepreneur. Maksudnya kamu bisa kasih semangat, kata-kata mutiara atau apa buat teman-teman semua. Apa ya? Pokoknya harus mau terus belajar, mau terus berusaha, nggak boleh menutup diri. Karena sebenarnya belajar itu bisa dilakuin di mana aja. Kita bahkan ngomong sama orang lain itu bisa belajar karakternya orang, bisa belajar pemikirannya orang. Pokoknya jangan membuang waktumu sia-sia. Karena waktu itu nggak mungkin bisa kembali. Jadi kita harus pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Terus juga tekun ya. Harus tekun. Terus kalau bisa habisin jatah gagal. Iya, supaya kalau misalnya sekarang dihabisin jatah gagalnya, nanti kalau udah di atas, risk buat jatuh itu lebih kecil. Jadi kita kalau misalnya rugi pun nggak rugi banyak-banyak banget. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa Jocelyn bisa bertahan di masa pandemi ini? Dan Jocelyn juga sudah membagikan tips and trick untuk kalian semua agar kalian bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye!